Shalom semua. Senang bertemu kembali dalam kebaktian online Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang. Setiap bulan September di Sinode Gereja Kristus merupakan bulan keluarga. Sehingga yang melayani pada hari ini adalah keluarga. Perkenalkan, kami keluarga Andreas. Kami berharap kita semua sehat dan tetap semangat di tengah pandemi. Anak-anak, kita akan mulai yuk kebaktian sekolah minggu kita. Mari, ambil posisi duduk. Tidak ada yang jalan-jalan lagi ya. Mari, kita ambil waktu, kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Anak-anak, kalau hari ini kita bisa bersama dengan keluarga kita, itu bukan karena kekuatan dan kehebatan kita, tetapi karena kebaikan Tuhan. Mari teman-teman, kita mulai kebaktian kita dengan menyanyikan pujian Bapa Engkau Sungguh Baik. Bapakku berterima kasih. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami bisa bertemu kembali di sekolah minggu. Tuhan tolong pimpin supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Tema kita di bulan September, karakter bertanggung jawab. Khususnya minggu pertama ini, ya, temanya adalah bertanggung jawab melakukan segala sesuatu dengan tuntas. Artinya, semua tugas dan tanggung jawab yang kita miliki
harus dikerjakan sampai tuntas. Siap? Yeay! Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan Bersama Tuhan Aku Bisa. Long, short and long, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, beri kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, sa sa sa. Aku bisa, tak bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa. Aku bisa, takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Big and small, big and small, short and long, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya, bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa. Sa sa sa, aku bisa. Tak bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa. Sa sa sa, aku bisa. Tak bertalenta. Bersama Tuhan aku bisa. Sa sa sa, aku bisa. Takkan berputus asa. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan, bersama Tuhan aku bisa. Yeay! Wah, pujian yang indah ya, mengingatkan kita bahwa bersama Tuhan kita pasti bisa. Tapi ada bagian kita, yaitu usaha dan Doa apa? Benar iya, banget. berdoa ya. Seperti keluarga Yosua yang berjalan bersama Tuhan. Sekarang kita mau seperti mereka berjalan bersama Tuhan. Dengan tetap sambil berdiri, sambil bergerak. Mari kita nyanyikan pujian Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari.
sekarang kita mau mendengarkan persembahan pujian dari teman-temanmu. Papa, Mama, terima kasih sejak di sekolah minggu. Firman Tuhan dan ayat hafalanku selalu melekat di hati. Haleluya, Tuhanku hidup. Haleluya, ku berkemenangan. Haleluya, aku kuat karena firman-Mu berakar. Papa, Mama, terima kasih sejak kecil di sekolah minggu. Firman Tuhan dan ayat hafalanmu selalu melekat di hati. Haleluya, Tuhanku hidup. Haleluya, ku berkemenangan. Haleluya, aku kuat karena firman-Mu berakar. Haleluya, Tuhanku hidup. Haleluya, ku berkemenangan. Haleluya, aku kuat karena firman-Mu berakar. Persembahan pujian yang indah ya. Terima kasih teman-teman untuk persembahan pujiannya. Anak-anak, seperti keluarga Yosua yang sadar betul mereka butuh Tuhan, sehingga berkata, "Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Biarlah ini menjadi kerinduan kita bersama, sehingga badai hidup sebesar apapun, keluarga kita tetap kuat di dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian bersama keluargaku. Datang di hadirat-Mu dalam satu kasih dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu Tuhan, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Shalom, selamat pagi semuanya. Adik-adik apa kabar? Tentunya semua dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Kak Krista dari Postuta Garden senang sekali bisa bertemu kembali dengan kalian. Nah, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa dulu sama-sama ya.
Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, untuk anugerah Tuhan yang selalu Tuhan berikan buat kami, untuk berkat-berkat yang selalu Tuhan turunkan untuk kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur juga untuk waktu dan kesempatan yang boleh Tuhan berikan buat kami. Untuk hari ini kami boleh datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berbicara kepada kami melalui firman-Mu Tuhan. Dan biarlah firman yang boleh disampaikan juga sungguh boleh menjadi satu pelajaran untuk kami. Boleh kami mengerti, boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Dan biarlah boleh mengajar kami juga Tuhan untuk boleh hidup lebih baik lagi bersama dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah Tuhan yang pimpin, Tuhan yang sertai kami senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, nah adik-adik semua, hari ini firman yang akan disampaikan adalah lakukan dengan tuntas, ya. Dan lakukan dengan tuntas ini berkaitan erat sekali dengan satu karakter yang mau kita pelajari hari ini, yaitu tanggung jawab. Apa tanggung jawab? Tanggung jawab itu dapat diartikan sebagai satu beban, satu tugas, satu kewajiban, ya, sesuatu yang harus dilakukan. Dan tanggung jawab ini bukan hanya dalam perbuatan dan juga perlakuan kita aja, tapi juga termasuk dalam pikiran kita, perkataan kita, dan juga sikap kita. Nah, tanggung jawab ini juga berarti melakukan apa yang seharusnya dilakukan, ya, walaupun pada saat itu kita tidak mau melakukannya. Orang yang bertanggung jawab itu harus berusaha mencapai hasil terbaik atas segala sesuatu yang menjadi tanggung jawabnya. Dan orang yang bertanggung jawab itu akan mendapatkan kepercayaan yang besar dari Tuhan dan juga orang lain. Seperti halnya Yosua, ya, yang akan kita pelajari hari ini. Yang bacaan Alkitabnya itu terambil dari Yosua 24 ayat 1 sampai dengan 31. Nah, adik-adik, Yosua itu siapa sih? Yosua adalah seorang pemimpin bangsa Israel. Dia adalah pengganti Musa. Jadi setelah Musa tiada, Yosua melanjutkan tanggung jawab memimpin bangsa Israel untuk memasuki negeri Kanaan, tanah perjanjian. Yang setelah hampir 40 tahun bangsa Israel berjalan dari Mesir menuju Kanaan. Nah, jadi Musa itu memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, sedangkan Yosua memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan yang dijanjikan oleh Allah. Yosua ini menerima dan juga menjalankan tanggung jawab ini juga dengan sungguh-sungguh, karena bagi Yosua tanggung jawab ini bukanlah tanggung jawab yang ringan dan mudah. Coba bayangkan, satu orang harus memimpin bangsa Israel yang jumlahnya ribuan, ya. Nah, adik-adik di sini mungkin ada beberapa yang menjadi ketua kelas di sekolah, pernah menjadi ketua kelas. Bayangkan, kalau kalian memimpin 30 atau sampai 40 orang aja, kalian mungkin sudah pusing ya, sudah kadang-kadang bingung dengan pendapat teman-teman yang ini berbeda, yang itu berbeda. Nah, apalagi Yosua. Yosua satu orang harus memimpin jumlah orang bangsa Israel yang ribuan sebanyaknya, ya. Nah, Yosua harus memimpin bangsa Israel menyeberangi sungai Yordan. Yosua harus menghadapi dan juga memerangi bangsa-bangsa yang mendiami tanah Kanaan. Yosua juga harus mengatur pembagian tanah kepada 12 suku Israel. Wah, bukan hal yang mudah ya adik-adik kan? Tapi Yosua juga menyadari keterbatasannya dalam memimpin umat Israel. Ya, Yosua menyadari bahwa bangsa Israel tidak boleh mengandalkan kekuatan dan juga kemampuan manusia, terutama juga terhadap Yosua. Oleh karena itu, banyak hal penting yang disampaikan Yosua kepada bangsa Israel. Supaya apa? Supaya bangsa Israel dapat hidup dalam ketergantungan dan dalam penyertaan Allah. Yosua menjelaskan bahwa perjalanan mereka ini adalah perjuangan yang berat, ya, bukan perjuangan yang mudah, khususnya dalam perjalanan dari Mesir menuju Kanaan. Mereka sungguh-sungguh berada dalam pimpinan dan juga penyertaan Allah saja. Ada banyak bangsa asing yang mengancam keselamatan umat Israel, ya, selama dalam perjalanan. Dan bangsa Israel ini bukan bangsa yang terlatih berperang, ya, tapi mereka berhasil mengatasi rintangan. Karena apa? Karena penyertaan Tuhan. Dan penyertaan Tuhan ini telah menghantar mereka dengan selamat memasuki tanah perjanjian. Pengalaman umat Israel dengan Tuhan ini sungguh menjadi pelajaran yang sangat berharga sekali buat bangsa Israel. Terutama apa? Terutama bangsa pilihan Allah ini mau belajar hidup di dalam ketergantungan kepada Allah. Mereka sungguh-sungguh mengalami Tuhan Allah menyertai mereka, melindungi dan juga memberkati mereka. Yosua juga menjelaskan kepada umat Israel ini bahwa semuanya ini adalah karya Tuhan Allah sendiri. Yosua juga mau agar pengalaman mereka bersama Tuhan ini membuat mereka mau berani mengambil keputusan
untuk bisa mengikut Allah dengan setia. Tapi Yosua juga mau agar keputusan itu keputusan mereka sendiri, keputusan yang mereka buat dengan sukacita dan dengan penuh kesadaran dan bukan dengan keterpaksaan. Ya, itu nanti kalian bisa baca dari Yosua 24 ayat 18 sampai dengan 21. Yosua merasa bertanggung jawab dan mau menantang bangsa Israel untuk mempunyai iman yang benar. Yosua juga mau memastikan kalau bangsa Israel ini tetap percaya pada satu-satunya Allah yang hidup, yang sudah membawa mereka keluar dari Mesir. Seperti tertulis dalam Yosua 24 ayat 14 sampai dengan 17 ya. Kakak mau ajak kalian untuk kita baca bersama-sama ya. Mari kita buka Alkitabnya dari Yosua 24 ayat 14 sampai dengan 17. Yosua 24 ayat 14 sampai dengan 17. Kita baca bersama-sama ya. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhkanlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mukjizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Nah, keputusan umat Israel yang hanya mau menyembah Allah dan hanya akan beribadah kepada Tuhan saja ini sungguh melegakan Yosua. Setelah Yosua mendengar janji bangsa Israel, barulah Yosua benar-benar telah melakukan tugasnya dengan tuntas. Yosua benar-benar menjadi pahlawan bagi bangsa Israel yang bertanggung jawab mengarahkan umat Israel untuk tetap beribadah kepada Allah. Nah, selain itu Yosua juga menuliskan janji umat Israel itu dalam kitab hukum Allah. Ya, ia mendirikan sebuah batu peringatan di bawah pohon besar sambil mengingatkan umatnya demikian. Kita baca lagi Yosua 24 ayat 27. Kata Yosua kepada seluruh bangsa itu, sesungguhnya batu inilah akan menjadi saksi terhadap kita, sebab telah didengarnya segala firman Tuhan yang diucapkannya kepada kita. Sebab itu batu ini akan menjadi saksi terhadap kamu, supaya kamu jangan menyangkal Allahmu. Nah, walau ada banyak tantangan, Yosua telah menuntaskan tugasnya. Ya, Yosua telah menghantar umat Israel masuk ke tanah Kanaan. Masing-masing suku sudah menempati tanah milik pusakanya. Setelah itu Yosua wafat dalam usia 110 tahun. Dari cerita tentang Yosua yang sudah kita dengar tadi, kita bisa lihat ya betapa bertanggung jawabnya Yosua dalam melakukan tugas yang diberikan kepadanya. Tugas yang tidak mudah, tapi Yosua mau berusaha sungguh-sungguh dalam menjalankan tanggung jawab yang dipercayakan kepada dia. Nah, sekarang kakak mau ajak kita semua belajar bagaimana caranya kita menjadi orang yang bertanggung jawab. Ya, sebelumnya kita harus tahu dulu apa itu tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah tahu dan melakukan apa yang Allah harapkan dan apa yang orang lain harapkan dari kita. Tanggung jawab juga adalah perbuatan yang sangat penting dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apa? Karena tanpa tanggung jawab maka semuanya akan kacau. Contohnya, ya, seorang pelajar mempunyai tanggung jawab untuk belajar, untuk sekolah. Tapi karena ada ajakan teman yang tidak baik untuk bolos sekolah, maka anak itu sudah melalaikan tanggung jawabnya untuk sekolah dan juga belajar. Yang akibatnya apa? Akibatnya anak tersebut bisa mendapatkan hukuman dari guru dan juga orang tua. Nah, ini ada 5 cara nih untuk bagaimana kita bisa menjadi orang yang bertanggung jawab. Yang pertama, kembangkan sikap percaya diri kita. Ya, jadi kenali dahulu kemampuan diri kita. Ya, percaya kalau kita bisa melakukan apa yang mampu kita kerjakan sendiri, dan dengan begitu kita bisa mendapatkan penghargaan dari orang lain atas apa yang sudah kita kerjakan. Jadi yang pertama apa? Percaya diri. Ya, kita harus punya percaya diri. Yang kedua apa? Sikap disiplin. Ya, kita harus memiliki sikap disiplin karena tanggung jawab ini erat hubungannya dengan disiplin. Ya, disiplin waktu belajar ataupun mengerjakan tugas. Jangan sedikit-sedikit kita main HP sampai tugasnya nggak selesai-selesai. Ya, nah disiplin waktu ibadah juga itu penting. Dari jam 8.30 ataupun jam 10 ya kalian ikut ibadahnya. Kita sudah menyiapkan komputer kita atau laptop kita, handphone kita mungkin atau Alkitab.
ya. Jadi kita harus siapkan Alkitab kita, ya. Dan kita juga harus ikut bernyanyi, memuji Tuhan, mendengarkan firman dengan baik, ya. Itu merupakan sikap disiplin kita sebagai anak Tuhan. Jadi yang pertama percaya diri, yang kedua disiplin, yang ketiga apa? Tidak menyalahkan orang lain, ya. Banyak dari kita mungkin pernah melakukannya. Kalau kita melakukan kesalahan, kita nggak berani mengakuinya, ya. Kita takut untuk mengakuinya, ya. Tapi kita hari ini mau belajar, kalau kita melakukan kesalahan, kita harus berani mengakuinya, ya. Ketika kita mengalami kegagalan, jangan cari kambing hitam untuk disalahkan, ya. Jangan mencari orang lain untuk kita salahkan. Bahkan dalam keadaan kecewa ataupun sakit hati sekalipun, ya, jangan menyalahkan siapapun, ya. Kita harus menyadari karena diri kita sendirilah yang bertanggung jawab atas apapun yang kita alami dan juga kita rasakan, ya. Percaya diri, disiplin, tidak menyalahkan orang lain. Yang cara keempat bagaimana? Cara keempat, biasakan berkata-kata dengan jujur, ya. Jadi kita menjadi orang jujur, maka kita bisa membuktikan bahwa kita adalah orang yang bertanggung jawab dan bisa dipercaya orang lain. Yang kelima, menepati janji, ya. Ketika kita membuat janji dengan orang lain, usahakan untuk tepati janji, ya. Dari situ orang bisa menilai kita orang bertanggung jawab atau bukan, ya. Nah, jadi tadi ada 5 cara, kita coba singkat yuk. Jadi perditijum, ya. Percaya diri, disiplin, tidak menyalahkan orang lain, jujur, dan menepati janji. Ingat ya, perditijum, percaya diri, disiplin, tidak menyalahkan orang lain, jujur, dan juga menepati janji. Itu adalah 5 cara untuk bagaimana kita bisa menjadi orang yang bertanggung jawab. Nah, adik-adik, dari kelima cara yang tadi disebutkan, kita bisa melihat bahwa Yosua memiliki semua itu, ya. Jadi mari kita teladani kehidupan Yosua yang penuh tanggung jawab. Kita juga harus menyelesaikan tugas-tugas kita yang diberikan, ya, dengan sungguh-sungguh dan juga sampai selesai. Jangan setengah-setengah melakukannya, ya, baik itu tugas dari sekolah ataupun juga tugas dari orang tua kita mungkin di rumah, ya. Jangan banyak alasan untuk tidak mau melakukannya. Ayo, siapa yang suka banyak alasan kalau diberi tugas, ya? Entah alasannya, aduh lagi malas, aduh ntar lagi deh. Jangan, ya, jangan menunda-nunda tugas juga. Ya, jangan juga melakukan tugas itu sampai hanya setengah-setengah aja, hanya sebagian aja, tidak sampai selesai. Jangan, ya. Tapi kita harus penuh tanggung jawab melakukan tugas itu dari awal sampai dengan selesai. Nah, kakak juga mau mengajak kalian semua untuk selalu rajin beribadah kepada Tuhan, ya. Walau saat ini kita masih belum bisa ibadah di gereja, tapi kita tetap setia ibadah online-nya, dan tetap harus setia sampai kita tua nanti, ya. Sampai Tuhan datang kembali, kita tetap setia kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita lakukan tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan, ya, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Janji ya semuanya. Nah, ayat hafalan minggu ini diambil dari 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Yuk, kakak mau ajak kalian baca bersama-sama lagi. Yuk kita hafalkan 2 Timotius 4 ayat 5. Sudah ya, 2 Timotius 4 ayat 5. Kita baca bersama-sama ya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Kita baca sekali lagi ya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Ya, jadi kita diingatkan lagi untuk kita mau menyelesaikan tugas pelayanan kita selama di dunia ini, selama masih ada kesempatan, ya, selama Tuhan masih memberikan kita kehidupan. Lakukanlah, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Lakukan tanggung jawab kita sebagai anak Tuhan. Lakukan dengan tuntas seperti Yosua juga melakukannya dengan tuntas semua tanggung jawabnya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman yang sungguh boleh mengajar kami Tuhan, bagaimana kami menjadi orang yang bertanggung jawab. Biarlah kami boleh belajar Tuhan melalui teladan-Mu, melalui teladan Yosua ya Tuhan, agar kami sungguh boleh hidup
dengan tanggung jawab dan menyelesaikan semua tugas kami dengan baik ya Tuhan. Ajar kami Tuhan, agar kami boleh merubah diri kami, agar kami sungguh-sungguh dalam melakukan setiap pekerjaan kami, setiap pelayanan kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu, untuk firman-Mu yang sungguh menegur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik selamat hari Minggu ya. Sampai ketemu lagi. Teman-teman, mari semua bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata, 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti minggu sebelumnya, persembahan dapat ditransfer dengan nomor rekening di bawah ini. Tentu minta tolong Papa Mama ya. Atau dikumpulkan di amplop minggu lalu. Setelah nanti kita bisa ke gereja, berikan kepada guru sekolah minggu masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Kita akan mengakhiri kebaktian kita hari ini. Sambil mengumpulkan persembahan, kita menyanyikan pujian. Pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Pujilah Tuhanku. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Ku tak dapat balas cintanya Tuhanku. Ku tak dapat balas. Tak dapat balas cintanya Tuhanku. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bawa persembahan kami ke hadapan Tuhan. Terimalah persembahan kami untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan pimpin pemerintahan agar dapat berjalan dengan baik. Dan juga untuk Papa dan Mama kami, dan juga untuk teman-teman kami dalam segala kondisi mereka. Tuhan tolong berkati. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin.
Silakan bersaat teduh. Saat teduh selesai. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah setia dalam kebaktian online Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang. Salam sehat dan tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Dadah!